Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrian Abdillah, NIM saya 2025 120024. Mata kuliah Artikulasi Logika Pemrograman. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menyusun alur kerja sistematis untuk menampilkan data secara berurutan menggunakan variabel pencacah. Yang kedua, mampu merancang pengambilan keputusan yang memerlukan pemenuhan dua syarat sekaligus, yaitu nilai dan kehadiran. Yang ketiga, mampu menentukan hasil output yang berbeda berdasarkan satu batasan nilai minimal yang ditetapkan. Pertama, logika perulangan. Perulangan adalah instruksi yang digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Yang pertama, efisiensi. Daripada menuliskan 10 nama mahasiswa secara manual satu persatu, kita cukup membuat satu perintah yang diulang sebanyak 10 kali. Yang kedua, variabel pencacah atau I. Kita menggunakan huruf I sebagai penghitung, dimulai dari 0 dan akan terus bertambah setiap kali satu proses selesai. Yang ketiga, wadah data atau array. Semua nama mahasiswa disimpan dalam satu kotak besar bernama array, sehingga program tinggal memanggil urutannya berdasarkan nilai I. Yang keempat, kondisi berhenti. Perulangan wajib memiliki batasan seperti I kurang dari 10 agar program tidak berjalan selamanya atau infinity loop. Ini adalah contoh soal, yaitu algoritma daftar mahasiswa atau looping. Yang pertama, start dan deklarasi. Program dimulai dengan menyiapkan array nama mahasiswa dan mengatur nilai awal hitungan I sama dengan 0. Yang kedua, kondisi I kurang dari 10. Sistem mengecek apakah nilai I masih di bawah 10. Jika iya, program akan mencetak nomor dan nama mahasiswa. Contoh 1, Ahmad. Yang ketiga, instrument, itu setelah mencetak nilai I ditambah 1 dalam kurung I sama dengan I tambah 1 tutup kurung dan kembali mengecek kondisi. Yang keempat, N, jika I sudah mencapai 10 dalam kurung kondisi tidak terpenuhi, program akan berhenti. Kedua, logika percabangan. Logika percabangan adalah instruksi dalam pemrograman yang memungkinkan sistem mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program akan memilih satu di antara dua atau lebih jalur kerja. Yang pertama, simbol decision, belah ketupat. Dalam flowchart sendiri, pengambilan keputusan digunakan dengan simbol belah ketupat yang memiliki dua jalur keluar, ya jika kondisi terpenuhi, atau tidak, kondisi gagal. Yang kedua, kondisi ganda atau logika AND. Pada soal 2 nanti kita akan melihat penggunaan AND, artinya sistem mewajibkan semua kriteria terpenuhi agar hasil akhir bernilai ya. Yang ketiga, input dan output. Program menerima data atau input, melakukan pengecekan, lalu memberikan hasil output yang berbeda-beda sesuai dengan aturan yang kita buat. Ini adalah contoh algoritma seleksi beasiswa atau kondisi ganda. Yang pertama, input data. Pengguna memasukkan data nilai dan presentasi kehadiran mahasiswa ke dalam sistem. Seleksi tahap 1 yaitu nilai. Sistem memeriksa apakah nilai lebih dari 80. Jika tidak terpenuhi, langsung dinyatakan tidak layak. Kedua, seleksi tahap 2, kehadiran. Jika nilai cukup, sistem lanjut memeriksa apakah kehadirannya lebih dari 85%. Yang keempat, hasil akhir. Mahasiswa dinyatakan layak beasiswa hanya jika kedua syarat tersebut terpenuhi sekaligus. 3. Percabangan sederhana. Berbeda dengan seleksi beasiswa yang memiliki banyak syarat, percabangan sederhana hanya melakukan pengecekan pada satu kondisi tunggal untuk menentukan hasil. Pertama, efisiensi logika. Digunakan saat kita hanya butuh satu pembanding, seperti memisahkan antara lulus atau tidak lulus. Yang kedua, batas ambang. Program menetapkan satu angka patokan, dalam kasus ini adalah 60. Yang ketiga, alur if else. Jika kondisi bernilai benar di atas 60, ambil jalur A.
Jika salah di bawah 60 ambil jalur B. Ini adalah contoh algoritma penentuan kelulusan atau simple if else. Yang pertama, input, memasukkan nilai mahasiswa ke dalam sistem. Logikanya, nilai lebih dari 60. Jika iya, nilai 60 ke atas, maka sistem menampilkan status lulus. Jika tidak, nilai di bawah 60, maka sistem menampilkan status tidak lulus. Kesimpulannya, ambang batas minimal untuk dinyatakan lulus adalah 60. Jika nilainya tepat di 60, tetap dinyatakan lulus. Sekian dan terima kasih.